Karena saya terbiasa menang. Wah, iya. Selama 7 tahun terakhir sebelum saya cedera itu, saya terbiasa menang. Sampai saya lupa rasanya untuk kalah. Jadi ketika saya dipaksa untuk kalah, di situ saya belajar. Dalam sebuah kompetisi, cedera itu bagian. Aduh. Cedera itu bagian dari kompetisi. Iya. Kalah Betul. itu bagian dari kompetisi. Tidak Jadi selalu someday menang, we win, someday we lose. Iya. Kadang menang, kadang kalah iya, ya. Harus itu ya. Ketika saya menang, saya harus bisa mengapresiasi dengan sangat baik hasil usaha dan proses itu. Tapi ketika saya kalah, berarti yang saya evaluasi bukan lombanya, tapi pribadi saya. Apa sih yang membuat saya kalah? Apa yang kurang? Apa yang salah gitu ya? Jadi ketika kalah saya membatasi diri untuk tidak mencari alasan kenapa saya kalah. Tapi saya mencari alasan apa yang harus saya perbaiki. Karena kalau kita menang-menang terus itu tadi kita nggak belajar. Iya. Karena itu jadi kebiasaan kan, hanya sekedar kebiasaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Masih di suasana Hari Olahraga Nasional. Kali ini studio kita kehadiran orang spesial. Senyumnya sudah luar biasa ya, dari jauh sudah kelihatan. Ya, namanya adalah Mbak Serafi Unani. Betul. Ya, ini kalau para pecinta olahraga lari pasti tahu ini. Nah, ini lagi tren ini ya, olahraga lari di mana-mana. Lagi seneng. Lagi seneng lagi ini. Makanya kita hadirkan khusus ini. Siapa tahu nanti terinspirasi untuk mengikuti jejaknya Mbak Serafi. Menyenangkan. Menyenangkan. Selamat datang Mbak Serafi. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Iya, ini kesempatan yang luar biasa dan emas ya, karena tidak mudah mendatangkan orang spesial. Kesannya sibuk ya, Pak? Saking sibuknya, jadi ya, ini tadi ada momentum apa kok bisa hadir di UNESA? Kebetulan hari ini juga ada seminar terkait soft skill yang diadakan sama FIKK juga. Oh gitu ya, masih dalam rangkaian H-Ornas. H-Ornas. Iya. Betul. Terima kasih loh ya, sudah berbagi ilmu kepada teman-teman sama adik-adik kita yang ada di UNESA. Nah, Mbak Serafi, ini kan saya punya sederet pertanyaan ini banyak sekali. Saya hitung dulu ya. Banyak nih. Berarti sekitar setengah hari ya Pak? setengah hari. Nggak apa-apa ya, betah ya. Nanti kita tinggal ngomong Pak Dekan aja nih. Pak, kita setengah hari di sini ya. Ya, ini saya tadi datang penasaran, pagi-pagi sudah ditelepon di WA sama Pak Dekan ini. Mas, ada sprinter nasional. Wah, penasaran saya dikasih fotonya. Loh, Pak ini asal Papua ya? Mau deh, Surabaya gitu. Nah, ini saya mungkin perlu diulik sedikit ini. Bener nih asli Surabaya? Tetap ya. Tetap. Lahir dan besarnya Surabaya. Lahir betul. Dan besar di Surabaya. Tapi kalau aslinya saya tetap anak Papua. Oh, dari Tanah Timur, Papua. Yes. Iya, Bapak Ibu semuanya Papua. Keluarga Papua. Asli Papua. Ya, cuman kan memang kenapa saya di sini karena papa saya itu salah satu pemain sepak bola dari salah satu klub besarnya Surabaya, klub kebanggaannya Surabaya. Boleh tahu dong? Persebaya. Ayahnya siapa nih? Johan Unani dulu. Oh, Persebaya Johan Unani. 8990. Tahun 90-an ya? Iya, 8990. Oh iya. Persebaya. Wah, ini masih kelahiran lah tanah-tanah Surabaya ini. Pokoknya aja siji ya. Ngomong aja misu. Pokoknya tenang, Pak. Tenang, aman ya? Aman. Aman Terkendali. Baik, ya ini sederetan mungkin banyak teman-teman juga yang ingin tahu riwayat dari prestasi. Apa saja nih prestasi yang sudah diraih di dunia sprinter ini? Saya merupakan juara SEA Games tahun 2011 di nomor 100 meter putri. Di kejuaraan yang sama itu juga perak estafet 4x100 meter putri, tapi juga rekor nasional untuk nomor 4x100 meter putri 4500 itu masih bertahan sampai hari ini dari 2011. Itu waktu di Palembang. Oh, yang di PON Palembang ya. Iya. Jadi sampai SEA Games. Oh, SEA Games. Kalau untuk PON saya 2 emas di PON Riau.
waktu itu Montreal. 2012 di nomor 100 meter putri dan 4 kali 100 meter putri. Waduh, ini kebanggaan ya kalau sampai sekarang masih belum terpecahkan nih rekornya ini. Kalau rekor, saya kebetulan tidak memegang rekornas 100 meter, tapi memegang rekornas estafet yang belum terpecahkan. Estafet ya, sampai sekarang. Yang belum terpecahkan. Sudah berapa tahun itu? Dari 2011 sampai 2024, ini sekitar 12 tahun ya. ya. Waduh, ayo adik-adik semuanya nih. Ini harus ditantang ini. Betul, rekor ada untuk dipecahkan kan? Oh ya, makanya dipecahkan. Rekor ada untuk berapa anunya? 45,00 detik. 45. Berarti 45 detik. 0 ya ini. Iya. 0, menit ya. 0, detik iya. per second. Per second ini. Per second. Karena waktu itu kita saya pertama kali pecah rekor itu 2009 di Laos. Itu masih dengan Irene Yosep. Itu legenda atletik juga. Oh, berarti mecahkan rekor sendiri dulu? Pecahkan rekor sendiri juga. Gitu. Cuman beda timnya aja. Iya. Timnya saja yang berbeda. Gitu. Bagaimana perasaannya bisa 2 kali kan berarti? Dan masih bertahan sampai sekarang? Bangga. Apalagi yang waktu pecah rekor pertama itu dengan legendanya Indonesia, legenda sprinter, sesuai dengan mimpi saya sebenarnya. Oh gitu. Dulu sempat punya mimpi pokoknya harus lari sama yang namanya Irene Yosep, karena rekornya belum terpecahkan kan sampai hari ini. Gitu. Akhirnya bisa jadi tim. Jadi tim. Dan menang dan rekor juga. Iya, dan saya 3 kali, kalau saya tidak salah hitung 2 kali atau 3 kali tim SEA Games sama Kak Irene. Wih. Luar biasa ini. Ini teman-teman ini pasti nih langsung kekuatan afirmasi. Iya kan? Jadi disugesti sendiri gitu. Sugesti karena itu memang mimpi, Pak. Jadi saya itu sebenarnya itu adalah mimpi pengen jadi atlet seperti itu. Karena waktu itu kan tahun 2000 Jawa Timur itu kan jadi tuan rumah PON. Iya. Kebetulan saya nonton. Oh iya. Saya nonton di Sidoarjo. Juara 100 meter putrinya adalah Irene Yosep. Juara 100 meter putranya waktu itu antara Erwin Heru sama Yanes Raubaba Papua. Dan itu kan equal record ya, menyamai rekor. Kebetulan Yanes Raubaba itu om saya, masih om. Oh, masih ada darah. Jadi begitu ngelihat langsung punya impian, mah aku pengen deh one day aku pengen jadi atlet seperti kakak ini loh. Itu saya bilangnya gitu sih. Ternyata terjawab. 2000 saya nonton, 2002 saya masuk tim Puslatda Jatim. Wih, langsung ya terjawab ya doanya. Jadi 2002 tim Puslatda, 2004 setelah PON langsung timnas. Iya, ini kan nggak mungkin ya apa-apa ya. Kita kan mungkin punya afirmasi yang sama, tapi kan nggak mungkin bisa mencapai tujuan yang sama atau tercapaian yang sama lah. Nah, ini kalau nggak ada sesuatu, pasti nggak akan bisa tercapai lah itu. Nah, itu kan ada jembatan yang menjembatani itu. Ketemu orang yang mungkin membawa Mbak Sherina ini siapa itu? Kebetulan beliau guru olahraga. Guru olahraga di sekolah? Jadi ada 2, Pak. Oh, gitu. Yang pertama menemukan talenta saya itu namanya Pak Purnomo. Pak Purnomo? Ya, itu beliau yang dia mantep begitu ngeliat saya, dia bilang, ayo coba yuk ikut lari. Waktu itu masih Porseni SD, masih kejar-kejarnya Porseni SD. Kita antar sekolah, terus antar kota sampai nanti kota madya. Tapi waktu itu saya dilatihnya 1000 meter. Weh, jarak jauh? Jarak jauh. Ternyata menangan. Jarak jauh menangan? Menangan. Terus ketika Pak Purnomo pindah diganti yang namanya Pak Riswanto. Nah begitu dengan Pak Riswanto, kebetulan beliau ini ternyata melatih di klub. Oh iya, punya. Akhirnya ditarik. Cuman sepertinya beliau melihat potensi yang lain, bukan di pelari jarak jauh tapi sprinter. Karena waktu itu seingat saya Jatim itu kan memang lagi full sprinter ya. Memang kami terkenal dengan sprinter gitu. Akhirnya ditawarkan latihan. Ternyata setelah dilatih, kok semakin bagus. Nah akhirnya dilanjutkan oleh Pak Riz sampai dengan PON terakhir saya sama Pak Riswanto itu. Weh, jadi terima kasih Pak Riz. Terima kasih Pak Riswanto, alumni UNESA juga. Alumni UNESA juga, Masya Allah. Barokah ini ya. Ternyata di balik kesuksesan dari Mbaknya ini ternyata ada orang-orang UNESA juga ya yang bertangan dingin, yang akhirnya menemukan bakat terpendam yang benar-benar terpendam ya. Mestinya tadi awalnya kan hanya di lari jarak jauh, akhirnya benar-benar bisa menjadi sprinter ya, dan menjadi andalan ya, andalan Jawa Timur saat itu bahkan nasional ya. Kalau pas di nasional itu kebetulan juga saya dipegang sama mantan sprinter Jatim ya, Bu Heni Mas Paitela. Oh jadi, ini sprinter luar biasa. Jadi yang mengantarkan saya sampai Puslatda itu Pak Riz, yang menangani saya di timnas sampai dengan saya selesai itu salah satunya adalah Bu Heni yang sampai juara SEA Games. Terus di PON terakhir saya kembali latihannya sama Pak Riswanto sampai saya pensiun. Iya. Gitu. Berarti kan selama ini sudah bergulat lama di dunia atletik, khususnya olahraga yang spesialis ini. Terus dulu gimana riwayat sekolahnya? Apakah juga
asik-asik aja atau ada sesuatu yang Kalau mau dibilang student athlete, ya saya termasuk student athlete. Iya. Karena saya tidak sekolah, tapi saya tidak sekolah di sekolah atlet. Saya di swasta. Karena memang orang tua saya tetap punya prinsip boleh jadi atlet, tapi sekolah harus tetap jalan. harus sekolah. Jadi memang yang sulit adalah di usia segitu harus manajemen waktunya harus pas. Nah itu bagaimana caranya gini? Ini supaya teman-teman ini yang masih kuliah juga ini. Harus tahu prioritas sih. Ada ya. Ada. Tapi memang gitu kan, untuk sampai ke top prioritinya itu yang sulit Pak. Apalagi kita tahu ya, kita itu apalagi di zaman sekarang nongkrong. Aduh. Terus banyak hal-hal menarik di luar sana. Jadi untuk berkomitmen itu sulit. Nah, sama ketika saya memulai itu dulu, sampai saya waktu saya pelatnas dan waktu itu juga sudah puslatda. Itu saya harus berangkat, kalau saya nggak salah ingat itu salah satu kejuaraan antar sekolah se-Asia Tenggara, Asian School, di Malaysia. Tapi karena dari sekolah nelpon ayah saya bilang, ini anak kalau besok dia nggak ujian dia nggak naik kelas. Waduh. Wah bapak saya langsung datang ke, waktu itu asramanya masih di KONI Jatim. Saya masih latihan, beliaunya datang dengan sepeda motor langsung bilang, pulang. Loh enggak, besok pagi banget ini saya harus berangkat ke Malaysia. Dia bilang enggak usah berangkat Mas, sekolah dulu. Jadi di Asian School terakhir saya tuh saya nggak ikut, karena saya harus pulang. Jadi memang bapak saya itu punya prinsip, kamu boleh jadi juara, tapi jangan lupa kamu juga belajar. Jadi kalau mau dua-duanya jalan, buktiin ke saya kalau saya bisa kasih kepercayaan kamu sekolah dan latihan. Dari situ saya udah takut sudah. Jadi kalau kemana-mana, pokoknya bisa sekolah saya sekolah. Akhirnya ada panggilan hati untuk benar-benar apa yang diomongkan ayah tadi ya, harus sekolah juga harus sungguh-sungguh. Karena saya cinta sama atletik. Iya. Jadi ada istilahnya ada barter dengan orang tua saya. Apa sih yang bikin saya jangan sampai saya nggak latihan? Salah satunya harus belajar. Selama ini sekolahnya juga di Surabaya semua ya? Surabaya semua. Mulai SD sampai. Kebetulan juga sekolah swasta yang saya masuki itu memang salah satu sekolah yang nggak bisa main-main memang. Walaupun saya atlet nasional, tetap perlakuannya sama sih di sekolah. Cuman beruntungnya saya punya teman-teman yang sportnya luar biasa sih. Jadi memang ada prioritas, tapi sekolah ini lebih punya prioritas sendiri. Tapi akhirnya jadi orang kok beneran. Iya benar. Dulu kan memang berpikir ayah saya jahat. Iya betul. Iya kan. Tapi saya baru merasakan benefitnya hari ini sih. Bisa ngobrol gini dengan bapak. Gitu. Jadi baru kayak flashback lagi, oh ya kalau dulu nggak diginiin nggak akan sampai seperti itu ya. Oke, tadi sudah ada berarti ada 3 orang dong ya yang menjadi sesuatu gitu ya. Mungkin 2 pelatih tadi sama orang tua. Nah sekarang ini mungkin ada motivasi lah untuk teman-teman kita yang ada di UNESA ini. Apa ini yang harus dilakukan selain yang tadi sudah kita ceritakan bersama? Semua pilihan yang diambil itu ada resikonya, Pak. Ketika sama kayak teman-teman, ketika teman-teman itu masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan ataupun keilmuan lain di FIKK, itu berarti kan mereka harus belajar untuk memahami dulu ilmunya. Itu yang sulit, belajar memahami itu sulit gitu. Nah kita itu cenderung, apalagi semester 1 itu kan semester yang merasa kayak tersiksa gitu ya. Tunggu nak, sebentar tunggu semester akhir. Gitu ya. Tapi itulah belajar memprioritaskan. Betul. Memanage waktu. Mana yang penting dan tidak. Bermain dengan teman itu penting. Tapi jauh lebih penting kamu memprioritaskan apa yang menjadi kelebihanmu untuk bekalmu di kemudian hari. Karena kadang itu kita tuh baru akan tersadar bahwa kita mampu ketika kita sudah melakukan setiap hari, habit. Sudah kebiasaan gitu ya. Salah satunya tuh yang kita sulit sehari ini tuh disiplin, Pak. Waduh, ini yang perlu ya. Disiplin untuk on time sebelum dosen masuk. Wah. Disiplin untuk on time sebelum kita ketemu orang. Aduh. Itu manajemen waktu yang sulit. Itu sesimpel manajemen waktu. Bangun jam berapa, berangkat jam berapa, itu manajemen waktu itu yang sulit. Dan itu kunci sukses ya? Ya, menurut saya secara pribadi ya, as an athlete ya, as a former athlete, menurut saya disiplin apa yang menjadi motivasi adalah mendisiplinkan dirimu sendiri. Betul sekali. Karena kalau kita tidak punya keinginan untuk mendisiplinkan diri, maka hal-hal lain akan lebih sulit untuk kita jangkau, Pak. Karena kan orang melihat komitmen kita ketika kita mampu memanage diri dan disiplinkan diri. Iya, betul. Jadi teman-teman ingat itu ya. Apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Dan itu terbukti dengan apa yang selama ini sudah dicapai ya. Nah, sekarang terakhir nih, titik balik Mbak, titik balik. Ini kan dari proses sekian lama, prestasi sudah,
tapi ternyata di tengah jalan tadi sempat mengalami cedera dan itu tidak sebentar gitu, lama. Gimana itu bangkitnya kembali dan mungkin asal usul cederanya juga apa ini? Mungkin teman-teman juga ingin tahu supaya bisa belajar. Iya. Jadi saya itu belajar sebenarnya Pak, dari cedera itu saya belajar untuk kalah sebenarnya. Oh gitu ya. Karena kalah saya juga harus dipelajari. Harus. Karena saya terbiasa menang. Wah, iya. Selama 7 tahun terakhir sebelum saya cedera itu saya terbiasa menang. Sampai saya lupa rasanya untuk kalah. Jadi ketika saya dipaksa untuk kalah, di situ saya belajar. Dalam sebuah kompetisi, cedera itu bagian. Aduh. Cedera itu bagian dari kompetisi. Iya. Kalah Betul. itu bagian dari kompetisi. Tidak Jadi someday we win, someday we lose. Iya. Kadang menang, kadang kalah ya. Harus itu ya. Ketika saya menang, saya harus bisa mengapresiasi dengan sangat baik hasil usaha dan proses itu. Tapi ketika saya kalah, berarti yang saya evaluasi bukan lombanya, tapi pribadi saya. Apa sih yang membuat saya kalah? Apa yang kurang? Apa yang salah gitu ya. Jadi ketika kalah saya membatasi diri untuk tidak mencari alasan kenapa saya kalah. Tapi saya mencari alasan apa yang harus saya perbaiki. Karena kalau kita menang-menang terus itu tadi kita nggak belajar. Iya. Karena itu jadi kebiasaan kan, hanya sekedar kebiasaan. Iya betul. Tapi ketika kita masuk sebagai defending, kita mempertahankan gelar kita, berarti ada hal lain yang harus kita lakukan selain habit. Iya. Ada latihan-latihan ekstra yang harus kita lakukan supaya kemenangan kita itu tidak terasa biasa, tapi terasa istimewa karena ada proses yang kita lewati. Sama, ketika kalah tidak berarti dunia itu berakhir kan. Karena saya mengalami Pak, ketika saya kalah tuh saya ngerasa kayak dunia saya langsung runtuh. Saya tuh benar-benar yang merasakan kayak depresi gitu, kayak aku nggak bisa kalah gitu. Tapi dari situ banyak pelatih saya bilang, kamu harus belajar untuk kalah. Karena perlombaan itu include lengkap, paket lengkap. Menang, kalah, cedera, paket lengkap. Pilihannya kalau kamu kalah mau belajar apa tidak. Kalau kamu cedera mau sembuh dan bangkit lagi apa tidak, gitu. Dan ternyata saya membuktikan, berarti mindsetnya yang kita rubah. Terus riwayat itunya tadi loh, yang sakit itu loh. Karena itu cedera hamstring yang menahun. Jadi itu adalah cedera hamstring yang tidak sembuh total. Oh iya. Jadi baru mau sembuh saya udah lari lagi. Oh iya. Mau sembuh saya lari lagi. Karena semangatnya. Ya. Karena kan emang merasa pulih gitu ya. Merasa sudah pulih ya. Merasa umur segitu tuh kayak nggak ada yang sakit gitu. Ternyata itu impact-nya besar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya riwayat cedera, alangkah baiknya jika bisa bekerja sama baik antara pelatih maupun terapis supaya bisa mendapatkan terapi yang sempurna, terapi yang baik, yang bisa menunjang sebenarnya kesembuhan. Jadi itu tidak akan terulang lagi. Iya. Karena kan kalau cedera kita nggak hanya ngomong sakitnya Pak, tapi traumanya. Iya, jadi prosesnya harus tuntas gitu ya. Karena traumanya juga berat. Iya. Karena kita sering sakit, jadinya kita mau melakukan sesuatu udah kepikiran sakit. Ragu-ragu, serba ragu-ragu. Jadi itu harus tuntas, baik trauma maupun sakit. Dan itu benar 7 tahun. 7 tahun baru sembuh. Berarti selama 7 tahun berarti nggak ngerasain sakit? Enggak, lari, tetap juara. Karena tetap juara itu Pak. Nah ya ketika tetap juara itu, akhirnya ngerasa baik-baik aja. Iya. Tapi fatal ya? Fatal, karena harusnya itu saya 2021 disuruh pensiun dini sama dokter, karena menurut dokter kalau kamu memaksakan kamu nggak akan dapat apa-apa. Tapi baiknya Koni Jatim waktu itu memang mereka mendatangkan ahli rehab yang akhirnya saya bisa bertahan sampai harusnya saya berhentinya 2016. Tapi terus kemudian dibantu sama Koni Jatim sampai akhirnya saya bisa bertahan sampai 2021. Akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu tepat di Papua sesuai impian saya juga. Semuanya itu sesuai impian aja sih. Afirmasi tadi. Iya. Jadi berakhirnya di tanah leluhur. Iya. Prestasi juga. 1 perak di nomor 4x100 meter putri sama perunggu perunggu juga di 4x400. Iya, masih dapat juga ya medali. Oke Mbak, mudah-mudahan ini menjadi daya dorong lah bagi teman-teman kita yang ada di FIKK UNESA, sekaligus juga memotivasi dan ya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ini ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi nanti ada kesempatan lagi ya untuk saling berjumpa, saling berbagi ilmu di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, untuk semuanya, teman-teman semuanya, penggemar setia podcast FIKK UNESA, sekian dulu ya. Nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kesuksesan juga
disertakan untuk kita, untuk langkah-langkah kita berikutnya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.